فلذلك مسألة أن أهل بعلوي أن جدهم فيه كلام أو ليس له ذكر، هذه شبهة باطلة. يعني أنا الآن لو أتيت بذكر لجدهم عبيد الله ابن أحمد المهاجر، لو أتيت بذكر له ليقولون طيب هات ابنه أيضا وهات ابنه أيضا ويتسلسل هذا لا يمكن أن تطبقه على كل الأنساب، وهذا من الجهل. لأنك لو أردت أن تطبق هذا الأمر وتقول أن لابد أن يكون للإنسان مصدر لكل رجل من آبائه لأبطلنا كل الأنساب تبطل بهذا الجهل المركب. ولذلك القائل بأن جد البعلوي ليس له ذكر وعلى ذلك يبطل النسب فكلامه يدل على جهله بأصول وقواعد هذه العلم. Cuplikan tersebut adalah video Syekh Ibrahim bin Mansur, yaitu pakar nasab dari Hijaz, Saudi Arabia. Dia menjawab pertanyaan dari Gus Rumel kayaknya ya. Syekh Ibrahim bin Mansur menyebut pembatal naas nasab Ba'alawi atau si Imad yang mengharuskan kitab sejaman adalah jahil murakkab, bodoh kuadrat. Gimana ya tanggapan si Imad setelah disebut bodoh kuadrat oleh pakar nasab internasional? Seharusnya peneliti itu seperti Gus Rumel yang keliling ke luar negeri mengunjungi pakar-pakar nasab internasional dan cari manuskrip di perpustakaan, bukannya duduk manis di rumah sambil browsing di internet, comot-comot, copy paste, terus bilang ini penelitian ilmiah. Dul. Penelitian ilmiah dasmu. Kalau ada orang yang ngotot, kemudian ada orang yang ngeyel, memaksakan sesuatu pendapatnya yang dia merasa benar sampai dia berani mengatakan bahwasanya kalau semua orang di dunia ini menyangkal pendapat saya, maka yang menyangkal itu salah, saya yang tetap benar. Fenomena yang seperti ini bisa jadi kemungkinan orang yang seperti ini itu ada 3 alasannya. Walaupun ulama sudah menyatakan bahwa pendapat orang ini yang dia yakini benar, ulama sudah mengatakan loh ini bahwa pendapatnya salah, ulama sudah mengatakan bahwa pendapatnya keliru, tapi dia tetap ngeyel, kemudian ngotot bersikukuh dengan pendapatnya dan menyatakan ulama yang tadi membenarkan juga salah. Orang yang seperti ini, yang pertama, dia punya project yang tujuannya adalah profit atau keuntungan. Artinya mau diterima atau tidak, mau diikuti atau tidak, mau betul atau tidak, yang penting proyeknya selesai dan dia dapat profit. Yang kedua, orang yang seperti ini memiliki rasa hasud atau dengki tingkat akut. Orang kalau sudah punya hasud yang tingkatnya sudah akut, maka dia tidak akan peduli dengan semua orang, mau dia benar atau salah, didukung atau tidak, dinasehati atau tidak, benar atau tidak, dapat keuntungan atau tidak peduli. Yang penting adalah rasa hasudnya bisa tersampaikan. Yang ketiga adalah orang-orang bodoh yang tidak mau mengambil pelajaran atau ilmu. Kenapa? Karena dengan kebodohannya, kemudian dia tidak mau berpikir, sehingga mungkin dalam dirinya sudah terdapat benih-benih kebencian, sehingga begitu mendengar satu kabar di mana kabar tersebut sesuai dengan apa yang dia benci, maka seolah-olah orang yang benci ini tadi mendapatkan dalil dari kebenciannya, sehingga orang yang seperti ini disebut dengan korban. Orang yang sudah memiliki permasalahan terlebih dahulu, kebencian terlebih dahulu, kemudian ada satu orang yang memberikan berita atau dalil untuk membenarkan kebenciannya, kemudian orang ini ikut termakan dengan berita tadi, dengan dalil tadi, karena kebodohannya yang tidak mau mengkaji secara betul, maka orang ini adalah korban. Yang pertama tadi ya, yaitu orang yang memang punya proyek, punya kerjaan, ya kerjaannya itu. Kalau kerjaannya itu mau satu dunia pun menyanggahnya, maka dia tetap akan
menyelesaikan pekerjaannya. Karena apa? Karena mendapat keuntungan. Yang namanya pekerjaan, mau satu dunia melarangnya karena itu pekerjaan yang harus selesai, ya dia selesaikan supaya mendapatkan keuntungan. Yang kedua adalah orang yang memang punya rasa dengki yang tingkat akut. Kalau sudah dengki tingkat akut, bahkan sampai dirinya hancur pun tidak masalah. Ibarat kata, mau orang sedunia benci, mau orang sedunia melarang, mau yang dia katakan itu memang salah, tetap dia akan melaksanakannya. Mau dia hancur sekalipun, dia akan melaksanakannya. Kenapa? Karena baginya lebih baik hancur secara bersama-sama. Dan itulah bahayanya dengki yang sering kita dengarkan para ulama menyampaikan hadis Rasulullah SAW, bahwasanya penyakit dengki atau hasud itu adalah seperti halnya api yang memakan kayu bakar. Hangus semua amalnya. Maka yang kedua ini adalah yang sangat berbahaya. Dan yang ketiga adalah orang yang memang karena kebodohannya kemudian dia terhasut oleh berita-berita yang menyebabkan kebencian dalam dirinya yang sudah mulai ada. Karena dia terhasut dengan berita tersebut, maka dia juga ikut membenci kepada orang yang awalnya tadi sudah memang ada kebencian. Jadi hati-hati dengan ketiga tipe ini. Menanggapi dari fenomena-fenomena habaib yang banyak terjadi di Indonesia. Habaib itu komplit, teman-teman. Dari semua segi mereka itu ada. Contoh begini saja, Habib Bahar. Ya, semua orang kan punya kekurangan ya. Tidak mungkin kan tidak ada orang yang punya kekurangan. Para habaib pun juga punya kekurangan. Tapi coba kita telaah ya. Habib Bahar yang dia berdakwah, merangkul para preman, anak-anak muda, anak-anak jalanan, anak-anak yang ada di penjara, kemudian mereka tidak tahu hukum syariat, kemudian dengan adanya Habib Bahar mereka terangkul, tahu wudhu, tahu sholat, tahu ajaran Islam. Yaitu itu keunggulannya Habib Bahar. Kemudian Habib Rizik, dengan beliau kemudian mata kita terbuka tentang keadaan bangsa. Banyak ilmu yang disampaikan sehingga kita merasa peduli dengan keadaan bangsa ini. Terus kemudian ada Habib Jindan dengan nasihat-nasihatnya yang menyentuh hati, membuat hati kita menjadi tenang, kemudian menjadi hati kita cenderung kepada orang-orang soleh. Ada lagi Habib Novel Al-Idrus Solo yang karenanya kaum milenial, anak-anak muda itu tertarik untuk belajar agama. Kemudian ada lagi Habib Quraisy Shihab dengan ilmunya, kemudian banyak para cendekiawan, para intelektual bisa menerimanya. Kemudian ada Habib Lutfi yang dengan sikapnya merangkul semua kalangan sehingga aparat, pemerintah, masyarakat bisa dirangkul olehnya. Ini adalah fenomena para habaib yang mereka memiliki jalan masing-masing untuk tujuannya sama, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah bagi yang komentar-komentar ini, termasuk kita-kita yang komentar ini kira-kira kita ini sudah berbuat apa untuk umat? Kalau kita sudah mengajak puluhan orang yang tadinya lupa menjadi ingat kepada Allah, lah mereka ini yang tadi kita sebutkan bukan Nabi, bukan Rasul. Mereka ini punya kekurangan, punya kelemahan. Habib Bahar, Habib Rizik, Habib Lutfi, dan habaib semua yang lainnya. Habib Syekh yang kemudian dengan sholawatnya mengajak anak-anak muda kemudian mencintai sholawat, gemar kepada sholawat. Ini kan sesuatu hal yang positif. Mereka tentunya punya kekurangan, akan tetapi yang sudah mereka lakukan untuk umat begitu besar. Nah, kita yang komentar-komentar ini, yang mencibir mereka, mencaci mereka, kemudian memotong-motong video mereka, seolah-olah mereka ini berbuat salah, seolah-olah mereka ini tidak punya kebaikan sama sekali, sudah berbuat apa untuk umat? Sudah memberikan apa, berkontribusi apa untuk umat dibandingkan mereka? Maka dari itu, biarlah mereka tetap fokus dalam jalannya mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menolong mereka. Dan ibarat pepatah ini untuk para habaib, ibarat pepatah, biarkanlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu.